I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Halo Techie Bites, saya Rifki. Teman-teman, pernah nggak sih merasa badan gampang capek, otot terasa lebih kendor, atau energi juga cepat habis? Ini bukan cuma perasaan. Di usia 50 tahun ke atas, tubuh kita memang berubah. Tapi kabar baiknya, ada satu kunci penting yang bisa membantu kita tetap kuat, aktif, dan mandiri. Dalam video ini, kita akan bahas satu nutrisi paling krusial untuk para pria 50-an ke atas. Protein. Kita akan bongkar tuntas kenapa kita butuh lebih banyak protein. Berapa banyak yang sebenarnya kita perlukan. Dan bagaimana cara memenuhinya dengan mudah. Jadi tonton sampai habis karena ini adalah investasi kesehatan untuk masa pensiun yang lebih berkualitas. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Dulu mungkin kita bisa makan apa aja dan otot tetap kuat. Tapi setelah usia 30, masa otot kita mulai menurun dan penurunnya makin cepat setelah usia 50. Kenapa demikian? Ada yang namanya anabolic resistance. Jadi bayangkan otot kita ini seperti tim pekerja yang membangun rumah. Dulu dengan satu instruksi saja mereka langsung sigap bekerja. Tapi di usia 50-an ke atas, tim ini jadi kurang peka. Kita butuh instruksi yang lebih lantang, yaitu jumlah protein yang lebih banyak. Agar mereka itu bisa mau bekerja dan membangun kembali otot kita. Jadi, berapa banyak yang kita butuhkan? Kalau dulu 0,8 gram per kilogram berat badan sudah cukup, sekarang para ahli di Stanford University merekomendasikan 1,2 hingga 1,6 gram per kilogram berat badan per harinya. Jadi kalau berat badan, misalnya aku 70 kilogram, kamu butuh sekitar 84 sampai 112 gram protein per hari. Ini hampir 2 kali lipat dari rekomendasi biasa. Kenapa ini penting? Protein ini bukan cuma soal otot. Ia juga berfungsi untuk menjaga organ kita, sistem kekebalan tubuh, dan bahkan kesehatan tulang. Kalau asupan protein kurang, tubuh akan mengambil bahan baku dari otot kita. Akhirnya apa? Otot menyusut dan risiko jatuh atau patah tulang pun jadi meningkat. Ini kunci utamanya. Protein saja tidak cukup. Protein itu bahan bangunan, tapi yang memberi perintah untuk membangun adalah latihan beban. Penelitian menunjukkan pria di usia 70-an butuh sekitar 30-35 gram protein per satu kali makan untuk memicu pembentukan otot. Jadi saran saya, pastikan kalian makan sumber protein yang cukup di setiap waktu makan. Dan makanlah sekitar 1-2 jam setelah kalian berolahraga. Latihan beban tidak harus di gym, cukup lakukan latihan dengan beban tubuh, misalnya push up, squat, atau menggunakan dumbbell ringan di rumah. 2-3 kali seminggu. Ingat ya, gunakan atau akan hilang. Use it or lose it. Gabungkan keduanya dan kalian akan lihat hasilnya. Tidak sulit kok memenuhi kebutuhan protein itu. Kita punya banyak sumber protein yang enak, murah, dan gampang dicari di Indonesia, Malaysia, Singapura. Dapatnya gampang banget. Misalnya, tempe dan tahu. 2 potong tempe sekitar 100 gram bisa memberi kalian 20 gram protein. Lalu ayam atau ikan. 1 potong dada ayam atau ikan ukuran sedang bisa memberikan kalian 25-30 gram protein. Telur jangan lupa. 1 butir telur itu sekitar 6 gram protein. Lalu kacang-kacangan. 1 mangkuk kacang hijau
itu juga bisa jadi sumber protein nabati yang sangat baik. Untuk pilihan lainnya, bubuk protein jika sulit memenuhi dari makanan. Bubuk protein ini bisa jadi solusi. Pilih yang berbasis whey atau kacang polong. Dan pastikan ada label sertifikasi dari pihak ketiga seperti NSF atau USP. Jadi teman-teman, jangan anggap enteng protein. Ia adalah kunci untuk menjaga kemandirian dan kualitas hidup di usia 50 tahun ke atas. Ingat, kombinasi dari jumlah protein yang cukup, latihan beban, dan pola makan seimbang adalah formula terbaik. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga punya tips lain? Sampaikan di kolom komentar ya. Jangan juga lupa like, subscribe di Techie Bites untuk tips kesehatan berbasis sains lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap kuat ya, Rifki pamit, ciao!